Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar jelas, dokter? Ya, jelas sekali. Baik, dokter. Yang kami hormati Ketua P2KB ID Jabang Malang Raya, Dr. Cesarius Singgiwahono, spesialis penyakit dalam konsultan, dan para narasumber sekalian, dan beliau sekaligus guru saya, antara lain Dr. Heni Martini, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Valerina Yogi Buana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, serta Bapak Ibu Dokter peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk menambah wawasan bersama para narasumber yang luar biasa dalam acara webinar Sinau yang telah diselenggarakan secara rutin oleh IDI Malang Raya. Webinar kali ini dengan tema deteksi dini penyakit jantung bawaan yang akan membahas topik yang sangat penting mengenai bagaimana kita bisa mendeteksi lebih dini dan memberikan penanganan yang tepat untuk penyakit jantung bawaan pada anak yang tentunya berhubungan langsung dengan kualitas hidup pasien di masa depan. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar, dimohon untuk memastikan koneksi Zoom Anda stabil dan mikrofon dalam keadaan mute. Mohon izin memperkenalkan diri dengan saya Sandi, Residen Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang akan memandu sekaligus moderator pada webinar siang kali ini. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua P2KB ID Cabang Malang Raya, Dr. Cesarius Singgi Wahono, spesialis penyakit dalam konsultan. Kepada Dr. Singgi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya mewakili Ketua ID Malang Raya yang pas ada rapat organisasi sehingga saya yang mewakili. Dan pada hari ini dengan gembira kami dari tim Sinau Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Cabang Malang Raya menyelenggarakan webinar Sinau dengan tema tapi tadi sudah disampaikan deteksi dini penyakit jantung bawaan. Dan terima kasih atas kesediaan pembicara Dr. Heni Martini SPCP Konsultan dan Dr. Valerina Yogi Buwana SPCP Konsultan dari PERKI dan moderator Dr. Sandi. Ya, pertama-tama mungkin kami sampaikan visi di cabang Malang Raya adalah bagian dari warga bangsa dalam membangun negara di bidang kesehatan di wilayah Malang Raya sesuai amanat pembukaan UUD RI 1945 dan ID Malang Raya beradaptasi dengan era disrupsi akibat revolusi industri 4.0 dan menyusul revolusi industri 5.0. Misi cukup banyak, tapi mungkin yang berhubungan dengan P2KB dan juga webinar hari ini adalah mendorong dan memadukan semua potensi dokter, sehingga setiap dokter mampu menjadi agen pembaharu dan agen pembangunan di bidang kesehatan pastinya bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing, terutama di Malang Raya. Dan juga mendukung dan mengembangkan kompetensi dokter ya seperti hari ini yang bekerja di lingkungan baik public health, kedokteran keluarga, dan juga di klinis termasuk spesialis di rumah sakit, di puskesmas dan seterusnya. Nah, masuk pada topik pada siang hari ini, saya ngulik sedikit ternyata banyak juga ya prevalensi penyakit jantung bawaan di Indonesia. Mungkin sekitar 8 per 1.000 kelahiran. Mungkin dokter Heni nanti mengoreksi bila eh, salah ya. Dan ternyata juga termasuk kelainan bawaan yang paling sering terjadi pada bayi baru lahir ya. Jadi ternyata kita harus waspada dan juga penyebab kematian tertinggi pada tahun pertama kehidupan bayi dan pastinya harusnya dengan intervensi ya entah operasi atau apa saya mungkin kurang menguasai. Jadi oleh karena itulah penting sekali deteksi dini pada eh, penyakit jantung bawaan atau kongenital dan apalagi juga kalau sampai heart failure mungkin sudah jadi berat sekali. Kemudian kami juga mengingatkan tentang pentingnya kita mengingat tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan aspek krusial ya dalam pelayanan kesehatan yang mestinya kita bertujuan untuk membuat pelayanan yang lebih aman, bermutu, orientasinya pada pasien dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien, fasilitas pelayanan kesehatan di mana saja
dapat meminimalkan risiko cedera, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan pasien. Nah, mungkin kita mengingat tentang 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien untuk dioperasi ini. Nah, juga jangan lupa mengurangi risiko infeksi terhadap pelayan kesehatan ini ya, dan pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, bagaimana langkah-langkah menuju keselamatan pasien ini? Menurut Permenkes 11 2017, satu, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Kita semua harus sadar dulu. Dan kemudian memimpin dan mendukung staf untuk pelaksanaannya, mengintegrasikan dengan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, mendidik dan melatih staf tentang hal ini, dan terakhir, tapi bukan yang paling kecil, yaitu menciptakan budaya keselamatan di fasiliti Vaskes ya, dan ini mungkin yang sebenarnya sulit. Ya, baik, saya kira demikian dari saya. Selamat berseminar. Terima kasih untuk teman sejawat yang selalu setia menghadiri Sinau ini. Semoga berguna untuk kita semua dan pada akhirnya berguna untuk pasien dan masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Dr. Sandi. Baik, terima kasih Dokter Singgi atas sambutannya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara kali ini. Selanjutnya kita memasuki sesi materi pertama yang akan disampaikan oleh guru saya, Dr. Heni Martini, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau akan memaparkan topik yang sangat menarik dan penting yang berjudul Early Detection and Management of Pediatric Heart Failure, What the Latest Guideline Recommend to Improve Outcomes. Pada materi pertama, akan membahas pedoman terbaru dalam mendeteksi dan menangani gagal jantung pada anak, serta bagaimana penerapan pedoman tersebut dalam meningkatkan hasil perawatan. Mari kita simak materi yang sangat informatif ini kepada Dr. Heni. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Dr. Sandi. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih kepada IDI atas wahana untuk pembelajaran yang sangat baik ini. Kemudian tentunya saya terima kasih kepada Dr. Singgi yang sudah memberikan pengantar yang sangat baik mengenai tingkat penting yang mengenai penyakit jantung bawaan, kemudian tentunya fokus pada keselamatan pasien. Saya diberi tugas untuk belajar bersama ya. Waktunya mungkin saya lihat 30 menit, betul ya? Nah, saya coba untuk menyampaikan kepada sejawat sekalian. Mudah-mudahan materi ini nanti bisa mudah dicerna. Saya usahakan untuk menyampaikan lebih simpel sebenarnya ya. Apakah suara dan slide sudah tampak dengan jelas? Izin sampun, dokter. Baik. Tidak ada layar yang tertutup ya. Terima kasih. Saya mulai saja dengan topik Early Detection and Management of Pediatric Heart Failure. What the latest guideline recommend to improve outcomes. Maksudnya apa? Adalah kita ingin belajar bersama sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa penting penyakit jantung bawaan tersebut kita harus ketahui secara deteksi lebih awal dan tata laksananya. Kita ketahui bahwa salah satu manifestasi klinis atau komplikasi dari suatu penyakit jantung bawaan itu yang kita khawatirkan, takutkan adalah berupa gagal jantung yang ternyata nanti kita lihat bersama bagaimana cara kita
bagaimana beban tersebut kita hadapi dan bagaimana cara kita mensikapi atau mengatasinya. Tentunya kita harus ketahui lebih dulu bagaimana definisi dari suatu gagal jantung tersebut yang tentunya akan terkait dengan kematian, tingkat morbiditas dan kematian yang tinggi. Gagal jantung sendiri merupakan suatu sindrom ya. Sindrom itu berarti kumpulan gejala klinis yang merupakan hasil dari gangguan struktur maupun fungsi dari jantung yang mengakibatkan ejection atau cardiac output dari jantung akan terganggu yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas dan pembiayaan yang cukup tinggi. Sebagai tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sigi, sebenarnya jantung bawaan itu kira-kira 8/1000, tetapi dengan prevalensinya semakin meningkat. Akibat dari suatu penyakit jantung bawaan itu adalah gagal jantung, di mana kira-kira angkanya yang paling banyak adalah 2 sampai 4 pada usia 2 sampai 4 tahun, dimulai pada usia tersebut pada PJB atau penyakit jantung bawaan yang menyebabkan kematian tinggi terutama pada negara-negara yang berkembang seperti kita. Nah, sementara gagal jantung sendiri juga selain oleh karena PJB juga bisa akibat dari anomali jantung kongenital lainnya, kemudian kardiomiopati, RHD atau CKD sebagai penyebab. Nah, karena ini merupakan penyebab utama dari kematian, bahkan 30 hari setelah pembedahan pun masih mengancam suatu gagal jantung yang menyebabkan kematian, di mana dia akan meningkatkan 5 kali lipat pada orang dewasa menyebabkan kematian akibat gagal jantung. Nah, di sini kita lihat apa penyebabnya. Jadi kita harus tahu penyebab gagal jantung itu sebenarnya tidak pada dewasa kita kebanyakan taunya oleh karena koroner, tapi pada bayi atau anak itu banyak oleh karena penyakit jantung bawaan. Kita lihat dari lahir sebenarnya itu sudah bisa terjadi gagal jantung pada kasus-kasus yang kardiomiopati sejak lahir, kemudian ada sepsis, hipoglisemi, hipokalsemi. Kemudian minggu-minggu pertama itu mungkin kelainan-kelainan yang bersifat kalau dilihat di sini seperti ada hambatan aliran keluar dari jantung sebelah kiri seperti aorta stenosis yang berat dan HLHS itu tidak tumbuh. Ventrikel kirinya tidak tumbuh, katupnya, aortanya. Jadi seperti stenosis atau obstruksi jalan keluar sehingga akan menyebabkan gagal jantung dari sebelah kiri, bagian kiri. Nah, di sini tentunya karena dia terhambat sehingga membutuhkan duct dependent ductus arteriosusnya harus tetap terbuka oleh karena tidak ada saluran keluar, jadi dia keluarnya dari paru untuk memberi perfusi ke seluruh organ itu melalui ductus. Jadi ductus dari paru menyeberang dan melewati ductus ke sistemik sehingga dikatakan systemic dependent ductus. Jadi duktusnya harus tetap terbuka. Ketika dia menutup akan terjadi kematian dengan segera. Kemudian pada bulan-bulan pertama itu yang kita kenal dengan VSD, ASD besar, kemudian PDA dan AP window. Karena apa? Karena kenapa 1 bulan baru tampak? Karena ternyata 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan kehidupan itu akan terjadi penurunan resistensi paru sehingga kalau ada lubang di situ left to right sun akan menyebabkan banjirnya paru sehingga menyebabkan gagal jantung. Kalau resistensinya masih tinggi akan ada restriksi aliran dari left to right tersebut menuju ke paru. Kemudian pada anak-anak yang usia lebih tua itu terkait dengan miokarditis, kardiomiopati atau yang penyakit jantung bawaan yang good, grown up, jadi yang usia dewasa. Nah, di sini tampak lebih jelas dirinci congenital heart disease atau PJB itu mana aja yang left to right, yang regurgitasi, yang stenosis, yang insufisiensi koroner, kemudian yang kardiomiopati menyebabkan gangguan sistolik dysfunction, diastolic dysfunction, kemudian aritmia juga bisa, kemudian ada infeksi, bahkan yang high output state seperti tirotoksikosis, anemia yang berat, fistula di tempat manapun itu bisa
bisa menyebabkan volume overload sehingga menyebabkan gagal jantung. Ini contoh-contoh dari penyebabnya, di mana nanti penyebab-penyebab tersebut akan menyebabkan seperti mekanisme patofisiologi di dalam tubuh kita akan muncul peningkatan renin, angiotensin, simpatetik nervous system yang kita ketahui bersama ini akan meningkatkan angiotensin, epinefrin, norepinefrin, renin, semua hormonal humoral yang tidak baik buat tubuh kita. Sehingga terjadilah vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, kemudian aldosteron, fibrosis, hipertrofi, apoptosis semua meningkat yang akan menyebabkan gagal jantung. Nah, karena di dalam tubuh kita itu terdapat mekanisme balancing sebenarnya itu ada counteract-nya itu berupa natriuretic peptide system itu sebenarnya meningkat dipicu oleh kondisi RA sistem tadi yang meningkat. Nah, itu juga akan meningkatkan sebenarnya ANP, BNP yang kita bisa cek di dalam darah akan meningkat BNP yang akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, tetapi vasodilatasi ini juga akan otomatis akan menurunkan tekanan darah, akan menurunkan simpatetik tone. Nah, namun dengan adanya clearance yang meningkat oleh neprilysin terhadap natriuretic peptide akan menyebabkan menghilangkan efek dari natriuretic peptide itu tersendiri. Jadi akhirnya akan nanti muncullah obat di mana selain mencoba untuk menginhibisi dari RA sistem, itu juga bisa mencoba menginhibisi dari clearance dari natriuretic peptide system. Nah, tanda-tanda gagal jantung ini mungkin saya akan bicara lebih banyak di sini karena ini mungkin awal-awal kita ketahui ya manifestasi klinis awalnya. Jadi kalau dia bayi atau anak itu sebenarnya tidak mudah kita menanyakan mengenai gagal jantung. Kita tidak bisa bertanya pada anak tersebut, apakah kamu merasa sesek? Itu mungkin tidak bisa ditanya. Kemudian kalau misalnya, apalagi misalnya bayi-bayi yang belum bisa diajak komunikasi. Nah, tetapi dapat kita ketahui dengan kesulitan menyusu, terutama karena masih meminum susu pada bayi-bayi awal, 6 bulan terutama itu dia kesulitan feeding difficulty, kemudian tampak yang jelas itu takipnu, jadi nafasnya cepat ya. Tentunya ini akan menyebabkan gagal tumbuh kembang, kemudian intoleransi terhadap exercise kalau kelihatan anaknya sudah lebih besar, kita lihat bisa exercise semakin terganggu. Kemudian tentunya tanda-tanda dari malnutrisi, gagal tumbuh kembang, dan kaheksia. Berbeda dengan dewasa, kita bisa melihat manifestasi klinisnya itu seperti lainnya sesuai dengan kriteria Framingham yang kita sudah pelajari bersama. Ada DOE, ortopno, tampak sesak ya, bisa susah pada saat berbaring, kemudian pada saat tidur mendadak terbangun PND karena sesak, kemudian ada bengkak, CVP yang meningkat, rongki galap dan lain sebagainya yang tanda-tanda yang lebih jelas pada dewasa. Tanda yang penting tentunya kita bisa simpulkan kalau orangnya nafasnya kelihatan sesek, takikardi, kardiomegali, hepatomegali biasanya ini merupakan gagal jantung. Nah, tentunya kita harus bedakan mana gejala, mana tanda atau sign. Dari gejala pada anak-anak itu tadi saya sudah sampaikan mengenai kesulitan makan itu gejala seperti itu, kemudian pertumbuhan juga terhambat dan ini yang penting nafasnya cepat dan berkeringat. Jadi nafas dan berkeringat itu tanda awal pada anak-anak. Nah, pada orang yang lebih dewasa itu bisa tampak exercise intoleran. Jadi bisa kita tanya pada saat aktivitas apa sudah mulai terganggu, kelemahan, nyeri abdominal dan sesak. Dengan tadi itu gejala, tentunya kita bisa evaluasi tanda dari gagal jantung tersebut dengan pemeriksaan secara umum, tanda gagal jantung dan pemeriksaan jantung lainnya. Seperti kita lihat di sini, kalau ada gagal jantung sebelah kanan itu ada hepatomegali, kemudian ada udema dan JVP yang meningkat. Kalau itu yang kanan karena bendungannya mulai dari sebelah kanan mulai dari RV ke bawah, right ventricle ke bawah sehingga menyebabkan edem atau megali di situ. Nah, kalau gagal jantung
jantungnya sebelah kiri, tentunya karena bagian kiri yang tidak bisa memompa atau mau cardio output yang cukup sehingga terjadi backward failure ke arah paru sehingga lebih menunjukkan gejala sesek, takikardi, batuk, wheezing, dan rongki. Nah, tentunya tanda-tanda yang lain yang ikut menyertai seperti kardiomegali, gallop, cyanosis, pulsnya lemah, kemudian berat badannya sulit. Mohon maaf. Nah, tentunya kita setelah tahu tanda dan gejala ini kita harus bisa mendiagnosis. Bagaimana cara kita mendiagnosis? Tentunya kita butuh alat penunjang seperti radiografi dada, torak, ronsen torak. Di sini kita ini tahap pertama kita harus lakukan ya. Karena pada PJB itu banyak sekali manfaat dari ronsen. Kita bisa tahu selain gagal jantung, tentunya kita tahu penyebab dari gagal jantung tersebut dan jenis dari PJB yang dialami. Nah, dari ronsen torak kita dapatkan pembengkakan jantung dan edema paru. Tentunya kita harus berikutnya melakukan EKG. Dari EKG kita bisa lihat dari ventrikel atau bilik mana yang besar. Kalau bilik kanannya nanti kelainannya ini, bilik kirinya ini, kemudian kalau combine dari RV dan LV kelainannya apa. Kemudian tentunya kita lakukan pemeriksaan biokemikal atau hasil lab seperti nanti saya sampaikan tabelnya apa aja yang kira-kira bisa mencerminkan gangguan tertentu atau lesi tertentu. Tentunya setelah kita curiga itu kita harus tahu penyebabnya melakukan ekokardiografi, kemudian biomarker untuk natriuretic peptide dan kardiak troponin dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti MRI. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi mengenai pemeriksaan darah. Sebenarnya pemeriksaan darah itu kita harus tahu persis apa yang akan kita dapatkan. Kadang-kadang kita melakukan rutinitas tapi kita tidak tahu manfaatnya. Seperti pemeriksaan sederhana aja, darah lengkap. Kita bisa melihat anemi. Ternyata pasien tersebut anemi itu bisa menyebabkan peningkatan dari gagal jantung. Kemudian leukositosis, dia akan underlying dari suatu infeksi. Kemudian pemeriksaan elektrolit. Elektrolit hiponatremi karena ternyata bukan natreminya yang kurang, tetapi cairannya yang banyak sehingga dia mengalami dilusi. Nah, kemudian ada hipokalemi, hipokloremi itu akibat pemberian diuretik. Hati-hati, kita selalu bisa agresif pemberian diuretik pada gagal jantung yang akan menyebabkan hipokalemi. Orangnya bisa kram. Kemudian yang paling bahayanya tentunya menyebabkan gangguan irama dari aritmia yang ganas. Kemudian kita bisa tahu kalau hiperkalemi tentunya ada perfusi renal yang terganggu karena filtrasinya glomerusnya menurun dan akibat dari keluarnya kalium intraseluler karena perfusinya terganggu. Dan demikian juga dengan fungsi renal, adanya kreatinin karena gagal jantung. Jadi gagal jantung yang berat menyebabkan gangguan prerenal, menyebabkan kreatinin naik. Kemudian liver function test, kita bisa tahu karena hepatomegali kongestif itu akan menyebabkan AST, ALT, LDH, kelainan enzim liver lainnya akan terganggu. Kemudian ada hiperbilirubin, bahkan hiperbilirubin pun bisa terjadi ya direct indirect oleh karena akut hepatic venous congestion dan biasanya terjadi pada gagal jantung sebelah kanan. Jadi itu juga jadi jangan heran kalau kita menemukan kita periksa tetapi kita tidak tahu kadang kegunaannya. Demikian juga dengan faktor perdarahan PTT ini dapat kita lihat memanjang pada gangguan liver oleh karena gagal jantung yang lama dan nutrisi yang kurang termasuk itu hipoalbumin karena gangguan dari pembentukannya. Kemudian dari natriuretic peptide tadi saya sudah sampaikan semakin gagal jantungnya semakin berat maka akan semakin tinggi. Untuk CKMB, troponin juga kalau gagal jantung juga terjadi peningkatan dan kita bisa tahu oleh karena iskemik. Nah, ini juga laktat ya. Peningkatan laktat ini dapat terjadi pada gagal jantung yang decompensated yang perfusinya akan sangat menurun sehingga mengganggu metabolisme dan juga sekunder terhadap disfungsi liver. Dan ini akan bisa dijadikan sebagai monitor respon dari terapi. Kemudian tes fungsi tiroid karena kan tiroid ini juga dapat mau hipo dapat menyebabkan gagal jantung. Nah,
Terakhir, kadang-kadang kita memang rutin memeriksa blood gas analysis, kita harus tahu itu hipoksemia bisa terjadi, bahkan hipoksemia berat pada gagal jantung berat akan terjadi. Kemudian ini hipokapnia. Kadang-kadang hipokapnia itu pada awal dari udim paru bisa terjadi hipokapnia. Kemudian lama-lama karena mismatch dari perfusion ini ya, mismatch dan progres menjadi hiperkapnia, asidosis respiratorik bila terjadi penurunan kapasitas vital dan ventilasi yang semakin memburuk mm, eh, sehingga membutuhkan ventilasi. Nah, tentunya ini em, pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan untuk pemeriksaan yang kita lakukan bila kita duga suatu gagal jantung bisa dari mulai evaluasi secara klinis, tentunya kita tahu stage A, stage B, stage B, nanti saya jelaskan apa itu, dari evaluasinya kapan dikerjakan, termasuk itu dari mulai pemeriksaan fisik, termasuk imaging, irama, labnya seperti saya sudah sampaikan, kemudian exercise test dan kateterisasi. Nah, kita harus tahu. Setelah kita tahu bagaimana cara mendiagnosis gagal jantung, kita harus tahu mengklasifikasikan dari mulai em, menurut dari ejection fraction yang ada. Mulai dari kalau bagaimana kita kategorikan reduce atau R di sini, reduce ejection fraction bila mm, F-nya ejection fraction yang didapat dari echo kurang dari 40%, 41 sampai 50 ini mild reduce dan ini preserved ejection fraction. Tetapi ini perlu suatu alat ekokardiografi untuk menilainya. Nah, ini yang lebih sederhana menurut ACC-AH itu kita lihat saja pada stage A itu kalau ada berisiko, kemudian stage B asimptomatik, C simptomatik dan D yang advanced heart failure. Nah, kalau kita menggunakan New York Heart Association lebih mudah lagi menurut kapasitas fungsionalnya. Jadi kita tidak lihat risiko, tapi kapasitas fungsionalnya aja kita lihat berdasarkan exercise atau lifestyle activity. Kemudian kita hanya sayangnya kalau kita menilai New York Heart Association atau NIHA itu bisa kita tanyakan pada usia yang lebih dari 5 tahun, tetapi kita sulit menilai pada usia yang kurang dari 5 tahun sehingga kita memakai ROS kriteria. Nah, di sini kita bisa kategorikan 1, 2, 3, 4, baik itu NIHA maupun ROS. Tentunya di sini kita bisa dari satu ringan sampai berat 4. Kita bisa lihat gangguan bagaimana kurva pertumbuhan, bagaimana BNP, kemudian dari FiO2 pada metabolic exercise, kemudian ada cardiac index, LVEDP, dan tentunya tingkat dari hospitalisasinya akan semakin sering pada yang severe. Nah, ini mungkin bisa lebih sederhana bagaimana sih kalau kita dewasa itu kita melakukan New York Heart Association. Sebenarnya mudah, kriterianya kelas 1 sampai 4 dari mulai paling asimptomatik ringan, kemudian ini asimptomatik, kemudian ini yang ringan sedang dan ini berat dan ini dia dalam keadaan istirahat pun dia sesak. Jadi mudah sekali ya. Demikian juga sebenarnya kriteria ROS pada anak modified ROS classification pada anak itu dari mulai asimptomatik, kemudian kita tidak bisa menilai physical activity, tapi kita bisa melihat sesak nafas dan diaporesisnya. Jadi kalau sesak nafas dan diaporesis berkeringat itu ringan, itu bisa kelas 2, kemudian dia kalau kelas 3 dia berat kelihatan, kemudian kalau kelas 4 dia sampai menimbulkan retraksi, granting atau diaporesis pada saat istirahat. Nah, tentunya kita juga harus ketahui komorbiditas dari gagal jantung di penyakit jantung bawaan ini bisa berupa aritmia, ini akan memperberat terutama pada Fontan itu suatu operasi pada PJB, kalau ada aritmia akan berakibat buruk sampai kematian. Kemudian sianosis tentunya akan membuat gangguan atau kerusakan pada mitokondrial sehingga dia akan menyebabkan peningkatan laktat dan memperburuk disfungsi ventrikel. Kemudian kalau ada polisitemia akan terjadi trombus dan membuat disfungsi ventrikel juga dan tentunya pH juga begitu menyebabkan disfungsi ventrikel.
tentunya akan meningkatkan kematian dan morbiditas yang lebih tinggi. Nah, tentunya dengan adanya disfungsi organ, oleh karena adanya gangguan ginjal atau liver, ini akan menyebabkan risiko dari disfungsi organ lainnya. Pada kasus-kasus baik itu sudah dilakukan spontan prosedur atau tahap definitif dari PDB tertentu. Oke, tentunya kalau kita sudah tahu dengan diagnosis tadi dan komorbiditasnya, kita harus tahu treatmentnya. Nah, dari deteksi awal dan tata laksana awal. Nah, treatment dari gagal jantung tentunya dimulai dari tata laksana secara umum, kemudian ada obat-obatan, kemudian faktor resikonya kita atasi atau precipitating factornya kita treatment dan spesial treatment lainnya. Tentunya secara umum kita harus lakukan bed rest atau semi upright position, kemudian ada oksigen, sedasi, restriksi cairan dan garam, kemudian prevensi faktor predisposisi, mengatasi faktor penyebabnya, kemudian hemodinamik monitoring dan tata laksana dari gagal nafas, termasuk juga tata laksana dari pemberian kalori atau makanan. Nah, faktor-faktor pencetusnya precipitating factors berupa hipertensi, anemia, aritmia, hipertiroid, infeksi, dan demam. Ini semua harus diatasi supaya gagal jantungnya tidak semakin berat. Nah, kita sampai kepada tata laksana obat-obatan. Ini perlu dari yang paling sederhana diuretik, ini kita sering lakukan, kita berikan untuk gagal jantung. Ini akan menurunkan preload dan tetapi tidak mengganggu cardio output atau contractility. Cuma dia akan bisa menyebabkan hipokalemi, kemudian ada hipokloremik alkalosis. Kemudian obat yang lain selain diuretik tentunya yang menurunkan afterload dilator, arteriolar, veno atau mix. Artinya seperti obat-obatan yang kita ketahui ACE, ARB, ARNI itu akan menurunkan afterload. Kemudian obat-obat inotropik yang meningkatkan kontraksi jantung digoxin, dobutamine, dopamin, milrinone. Nah, dan obat yang lain adalah golongan dari beta blocker. Obat-obat tambahan sekarang nanti kita ketahui, kita sebut dengan 4 pilar dari gagal jantung yang ternyata juga pada anak-anak atau bayi bisa diberikan. Nah, tambahan terapi SGLT2 inhibitor, ivabradin, dan soluble guanilat siklase stimulator. Nanti kita lihat contoh obatnya. Itu tambahan yang telah diteliti berguna atau berefek sangat penting pada gagal jantung. Nah, tata laksananya tentunya ini yang disampaikan dengan 4 pilar, ACE atau ARNI atau ARB, kemudian beta blocker, kemudian mineralo reseptor antagonis, mineralokortikoid ya. Kemudian ada SGLT2 inhibitor. Nah, ini jenisnya obatnya seperti spironolactone ya. Ini beta blocker yang kita biasa pakai bisoprolol, kemudian ini golongan obat ACE inhibitor. Nah, ini kita lihat nih, ACE, ARNI, beta blocker, MRA, dapagliflozin ini termasuk yang SGLT2 inhibitor, tapi dapagliflozin dan empagliflozin. Dan kita berikan loop diuretik bila ada retensi cairan. Jadi sebenarnya yang 4 utama ini termasuk 4 pilar ya. Ini untuk tata laksana gagal jantung. Nah, setelah itu baru kita ada second line-nya kita lihat lagi. Kalau EF-nya ejection fraction kurang dari 35 dan QRS-nya sempit, kita bisa kalau dia iskemik kita lakukan ICD kan karena ini kurang dari ini suatu mechanical ini treatment. Nah, kalau dia gagal jantungnya kurang dari 35 ejection fraction. Tetapi kalau dia lebih dari 35 atau kemudian alat tidak tersedia, ya kita berikan second kelas 2 rekomendasi berikutnya. Nah, kalau dia sinus rhythm tetapi dia ejection fraction-nya kurang dari 35, tetapi KRS itu dari gambaran EKG dia lebar-lebar, dia pasti akan membutuhkan CRTD. CRT itu suatu alat juga yang berusaha untuk mensinkronkan ya, karena ini lebar KRS-nya. Jadi sinkron antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan contraction. Jadi syaratnya harus KRS-nya yang lebar. Kalau dia semakin lebar, makin kelas 1. Nah, tentunya tata laksana gagal jantung pada anak dengan PCB ya bisa salah satunya yang banyak PCB dengan penurunan ejection fraction.
Nah, ini kalau dia kalau dia asimptomatik ya lifestyle-nya diperbaiki, kemudian simptomatik ini obatilah dari mulai anemianya, nutrisinya, aktivitas fisiknya. Kalau dia basah atau retensi cairan diberikan diuretik dan GDMT ini diberikan yang seperti tadi saya sampaikan 4 pilar dari tata laksana gagal jantung. Kemudian bisa diberi antikoagulan bila ejection fraction kurang dari 25%, ablasi bila ada preeksitasi dari EKG. Nah, tentunya ini diarbitrasi sampai dosisnya tinggi, sampai dapat terjadi kondisi yang stabil atau improve. Nah, tentunya di sini ada pilihan terapi dengan alat-alat seperti CRT, ICD. Nah, second line terapi ini termasuk digoxin, ivabradin, vericiguat tadi sudah sampaikan dengan ventilasi. Kalau dia progresif, dia akan kita berikan diuretik, inotropik, vasodilator, dan mechanical ventilation termasuk sampai intubasi ya. Dengan kalau refraktor kita gunakan obat mekanikal berupa mechanical support seperti ECMO, kemudian ventricle assist device atau bahkan cangkok dari jantung. Nah, ini yang sederhana kita bisa berikan seperti dengan tujuan menurunkan venous return dan diastolic volume, pulmonary edema dengan dosis yang seperti ini. Tentunya pilihannya adalah furosemid. Kemudian ada spironolactone dosis tertentu. Nah, ini kita berikan ini sebenarnya intravena akan lebih baik ya. Kemudian berikan pada awal-awal untuk mencegah pada awal hari maksudnya supaya tidak malam-malam supaya tidak kencing malam-malam. Nah, kemudian ACE inhibitor tentunya kita ketahui ini memberikan myocardial remodeling, menghambat jadi mengembalikan bentuk hipertrofi dari ventrikel. Karena kemudian dia juga menurunkan afterload dengan cara inhibisi dari RR system dengan diberikan pada disfusi ventrikel kiri sistolik. Dan contohnya seperti ini dimulai dengan dosis rendah, hati-hati dengan tekanan darah, fungsi renal, dan kalium. Beta blocker tentunya ini efeknya mengurangi dari sympathetic myocardial activation dan akan memperbaiki remodeling LV juga, dimulai dengan dosis low dose dan diarbitrasi. Untuk simpatomimetik amin, contohnya dubutamin, epinefrin, dan milrinone, ini tentunya kelebihannya adalah meningkatkan cardio output, menurunkan resistensi baik sistemik maupun pulmonar. Tetapi juga dia bisa menurunkan efek kekurangannya adalah menaikkan takikardi atau menjadi takiaritmia. Tentunya ini akan meningkatkan suplainya dengan dosisnya masing-masing. Nah, tentunya kesimpulannya untuk yang simpatomimetik ini harus hati-hati. Di satu sisi ingin menaikkan cardio output, tapi di sisi lain dia akan menciptakan takiaritmia. Nah, untuk yang digoxin ini dia memang obat yang utama kita gunakan untuk pada pediatrik untuk gagal jantung, terutama yang simptomatik dan disfungsi ventrikel baik kanan ataupun kiri. Hanya digosin ini memiliki terapi range yang rendah sehingga mudah terjadi intoksikasi. Dan meskipun dia meningkatkan inotropik, tetapi dia juga meningkatkan demand-nya karena dia memaksa kontraksi. Ya, seperti kuda yang sudah capek dipecut, ya memang jalan, tetapi lama-lama kudanya keletihan. Dan tentunya miokard yang gagal itu sebenarnya kontraktilnya, reserve-nya itu terbatas sehingga agak berbahaya. Hati-hati dengan penggunaan inotropik yang jangka panjang. Ini secara rangkuman dan support dari nutrisi ini ada yang perlu disampaikan di sini adalah pada anak-anak itu 150 kilo, tapi kalau pada dewasa 25 sampai 30 kilokalori per kilogram per hari. Jadi pada anak-anak karena berat badannya sedikit,
Nah, kita beri 150 kilo, jangan pula orang dewasa diberi segitu, nanti gemuk semua orang dewasanya ya. Nah, ini jika oralnya tidak bisa, tentunya pakai yang parenteral. Kemudian restriksi garam pada bayi, infant tidak perlu, tetapi pada anak yang lebih dewasa perlu. Kalau ada anemia diganti, kalau defisiensi iron diganti, kemudian ada kardiak rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan exercise-nya. Dan terakhir ini adalah kalau tadi saya sudah singgung mengenai salah satu mechanical manajemennya adalah cardiac resinkronisasi terapi, namanya CRT, biventricular pacing pada kondisi-kondisi yang AF-nya turun, LBBB, kardiomiopati, ada third degree AV block, kemudian ada double ventricle physiology dengan penurunan fungsi yang berat. Nah, tentunya juga bisa dilakukan bedah. Kadang-kadang juga bedah paliatif kita sebut, tentunya tergantung dari kelainannya dan diakhiri dengan heart transplant. Nah, untuk yang mechanical circulatory support lebih jelas mungkin apa bedanya ECMO dan VAD. Jadi ECMO itu dari sistem vena kembali ke sistem arteri. Kalau ini arteri ke arteri ya. Nah, transplantasi jantung gold standarnya pada gagal jantungnya end stage yang tidak respon lagi dengan obat-obatan, dengan tentunya angka survivalnya juga terbatas. Kemudian tata laksana dari etiologi yang spesifik, kalau dia ada single ventricle, kemudian paliasinya, kemudian ada kardiomiopati, diatasi dengan tata cara sesuai dengan etiologinya. Kemudian kalau ada itis, imunomodulasi, mekanisme support diberikan. Nah, manajemen gagal jantung sesuai stage-nya tentunya semakin stage D berarti semakin berat yang tadi sudah sampaikan sampai pemberian mechanical support. Kalau yang B sama C kita masih bisa mengandalkan obat-obatan. Dan di sini lebih rinci lagi mengenai bagaimana farmakoterapinya, aktivitasnya yang sudah kita bicarakan tadi di depan. Tadi semakin tinggi, semakin membutuhkan obat-obatan itu dengan detail. Take home message-nya adalah deteksi awal itu sangat dibutuhkan untuk hasil yang lebih baik. Deteksi awal lebih awal akan memberi outcomes yang bagus ya, terutama untuk gagal jantung pada PJB ini. Dan tentunya growth chart ini penting sebagai tanda awal ya. Kalau kita ingin mengetahui ada gangguan dari tumbuh kembang dari si anak pediatrik yang dengan PJB, jangan tunggu dengan gejala yang seperti udem, seperti udem paru atau udem tungkai, itu jangan tunggu seperti itu, kita harus tahu lebih awal. Dan tentunya dengan harapan, dengan tata laksana yang tepat, tidak hanya sekedar diuresis, tapi kita bisa memberikan tata laksana yang lebih tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Heni atas penjelasan yang sangat komprehensif. Kepada seluruh peserta webinar, jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom chat Zoom yang selanjutnya akan dibahas bersama pada sesi diskusi. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh guru kami juga, Dr. Valerina Yogi Buana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau akan membahas tentang overcoming challenges in pediatric heart failure care in community based and limited resources setting. Beliau akan memaparkan bagaimana kita dapat mengatasi tantangan dalam merawat gagal jantung pada anak, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Topik ini yang sangat relevan mengingat banyaknya tantangan yang kita hadapi dalam memberikan perawatan terbaik pada pasien-pasien kita. Mari kita simak bersama materi oleh Dr. Valerina. Kepada Dr. Valerina, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih MC dan moderator. Apakah slide saya sudah terlihat? Ntar saya slideshow dulu ya. Sampun? Sudah terlihat, dokter? Oke, suara saya sudah jelas. Ya. Waktu yang diberikan berapa lama ya? Nanti mungkin kalau sudah terlalu lama lewati batas, saya boleh diingatkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru saya dari Ketua ID Malang Raya, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Sinau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dr. Singgi dan tim, Dr. Sukron, kemudian guru saya Dr. Heni Martini, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, subspesialis kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Di Hari Anak Nasional 23 Juli 2025, siang menjelang sore hari ini, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa saling sharing. Sebenarnya tentunya teman-teman di vaskes primer dan sekunder lebih mempunyai pengalaman yang tidak henti-hentinya terkait pasien gagal jantung pada anak. Namun mungkin yang disampaikan Dr. Heni adalah update guideline yang terbaru. Kemudian di materi kedua ini difokuskan kepada apa yang bisa kita lakukan bersama. Jadi empowering community, meningkatkan kolaborasi, kerjasama, koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Harapannya anak-anak dengan gagal jantung dengan segala bentuk etiologi yang seperti sudah dipaparkan Dr. Heni secara lengkap bisa mendapatkan penanganan yang layak dan tepat waktu sehingga kualitas hidupnya meningkat. Mungkin judulnya agak sedikit overcoming challenges. Kenapa challenge? Karena meskipun di tahun 2025 ini tetap saja saya rasa pasien anak dengan gangguan tumbuh kembang, dengan stunting atau malnutrisi masih banyak. Padahal kita tahu bahwa kemajuan teknologi juga semakin berkembang dan makin bisa diakses sebenarnya di wilayah Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan di Kota Malang dan sekitarnya. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dalam menangani dan mendeteksi penyakit jantung, terutama gagal jantung pada pasien anak, di vaskes yang terbatas, bukan hanya karena terbatas pembiayaan, namun aksesibilitas mungkin termasuk di dalamnya kekurangtahuan masyarakat terhadap bahwa ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang gawat atau perlu penanganan segera. Outline-nya adalah apa inovasi yang bisa kita lakukan bersama, dan kemudian apabila pasien itu sudah dideteksi, seperti yang sudah diberikan materi oleh Dr. Heni tadi, bagaimana mengevaluasinya, karena pasien-pasien ini bisa jadi dalam kondisi kronis dan bahkan bisa jatuh dalam kondisi end stage atau akhir. Dan itu tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah bagaimana bisa memahami, kita semua bisa memahami bahwa pasien anak tidak sama dengan dewasa. Walaupun banyak guideline, konsensus terapi, baik nasional maupun internasional, yang diekstrapolasi dari guideline, konsensus task force statement dewasa. Tetapi tentunya kita ingin menekankan apa yang berbeda pada pasien anak dengan gagal jantung. Yang kedua, bagaimana menerapkan banyak aplikasi teknologi, baik itu yang paling sederhana mungkin dengan menggunakan SMS, WhatsApp, ataupun Zoom mungkin, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa diperoleh dari gadget kita saat ini di daerah-daerah yang terbatas, baik itu secara geografis. Mungkin di Jawa Timur ini, di kota dan Kabupaten Malang mungkin masih saja ada akses transportasi yang sulit, walaupun sudah tidak banyak lagi ya. Tapi bisa saja mempercepat penanganan, tidak hanya melalui deteksi, tetapi juga tata laksana. Dan yang terakhir tentunya kita ingin mereview, mengetahui bersama
guideline yang terbaru, di mana nanti di akhir ada referensi 3 tahun terakhir terkait guideline-guideline di pediatric heart failure atau gagal jantung pada anak ini. Kenapa? Gagal jantung itu sama sebenarnya dengan dewasa ya. Etiologinya sangat banyak. Memang yang sekarang ini seringkali terlambat adalah yang congenital atau penyakit jantung bawaan. Dan penyakit jantung bawaan itu tidak meliputi seperti yang kita tahu bersama seperti ASD, VSD, PDA. Ternyata congenital kardiomyopati atau congenital valvular heart disease, penyakit katup bawaan juga mulai muncul. Mengapa? Karena kita tenaga kesehatannya sudah mulai banyak, sudah mulai tersebar. Akan tetapi kita mungkin merasa bahwa ini masih anak, nggak akan mungkin gagal jantung. Mungkin masih ada pemikiran atau konsep-konsep yang seperti itu. Tapi tidak, untungnya makin ke sini, makin eranya makin maju, dokternya makin banyak, petugas kesehatannya makin banyak, masyarakat yang mau terlibat pun mau banyak. Kadernya yang terlibat makin banyak. Jadi mungkin kita bisa meningkatkan atau memperbaiki kualitas sumber daya yang kita punyai tidak hanya di bidang kesehatan. Jadi mortalitasnya juga semakin meningkat. Kita tahu bahwa heart failure atau gagal jantung tentu morbiditas dan mortalitasnya sangat tinggi. Cost effectiveness-nya juga kita harus perhatikan. Mungkin National Health Insurance kita menjadi beban ya, beban untuk ekonomi karena kondisi yang sudah masuk ke dalam end stage. Dan seperti yang disebutkan paling banyak adalah congenital heart disease, dan karena sekarang fasilitas kesehatannya sudah maju, mungkin sudah ada yang sampai ke vaskes rumah sakit tipe A, tipe B, dan sudah dilakukan intervensi baik itu non-surgical maupun surgical. Maka tentunya perawatan pasca tindakannya atau intervensinya itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai sudah dilakukan intervensi, ternyata kita sendiri yang menyebabkan bahwa kondisinya terlambat untuk ditangani karena tidak dimonitor atau tidak di follow up secara tepat. Ya, saya tidak mengulang lagi lebih jauh terkait definisi dan klasifikasi gagal jantung pada anak, karena yang kita kejar adalah fungsi jantung dari mana, bagaimana mengetahui. Ini sangat penting karena anak-anak itu mulai dari usia bayi baru lahir sampai dengan dewasa. Bahkan sampai usia lanjut. Mohon maaf apabila koneksi internet saya tidak lancar, mungkin moderator bisa menyampaikan, G. Baik, dokter. Saat ini terdengar jelas, dokter. Suara saya terdengar ya, dokter saja. Jadi kita mengejar bagaimana mendeteksi kelainan anatomi dan struktur dari jantung melalui gejala dan tanda yang ditampilkan atau yang ada pada pasien bayi, anak, remaja ya. Jadi sebelum usia dia dewasa kita harus bisa mendeteksi. Oke. Jadi apabila kita sudah mendeteksi, mendiagnosa, mungkin teman-teman yang di vaskes pertama tentunya alat-alat yang ada sangat terbatas. Tidak apa-apa, tetap bisa menata laksana pasien-pasien dengan gagal jantung pada anak. Tentunya ini tidak berbeda dengan di dewasa, bahwa ada klasifikasi yang sederhana yang disebut dengan Framingham kriteria. Ada gagal jantung yang hangat
dan dingin. Itu berdasarkan perfusi jaringannya, dan ada gagal jantung yang bengkak atau wet dan tanpa bengkak, atau tanpa sesak nafas dan bengkak, itu yang dry. Jadi kita bisa mendeteksi secara cepat, menilai secara cepat profil hemodinamik pasien-pasien gagal jantung. Dan sangat mudah, tinggal memegang, mendeteksi, meraba apakah dia warm atau cold, dan dilihat apakah dia ada terdapat bengkak, dan dengan pemeriksaan stetoskop kita bisa menilai apakah didapatkan ronki setinggi mana, apakah ronki basah atau sampai 2/3 bahkan seluruh lapang paru. Yang penting di sini adalah clinical bedside. Jadi dokter atau teman-teman sejawat sekalian dapat menilai pemeriksaan klinis dari pasien secara cepat sehingga kita bisa menentukan profil hemodinamik dari gagal jantung. Tentunya ini adalah akut heart failure ya, gagal jantung yang akut ya. Presentasi klinis ini bisa didapatkan pada pasien gagal jantung yang akut maupun kronik atau akut dan kronik. Kita lihat anaknya RR-nya cepat, tidak bisa menyusui untuk bayi, atau dia gagal tumbuh, mungkin dari berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, atau yang paling sederhana adalah pengukuran lingkar lengan atas yang bagian tengah atau mid upper arm circumference. Nah, ini sebenarnya mudah, dan mungkin kita mengingatkan kembali bahwa pemeriksaan sederhana sangat menentukan diagnosa gagal jantung pada anak. Kemudian mungkin didapatkan ASI tes, udem anasarka, udem tungkai, irama yang galep, atau didapatkan pembesaran organ seperti hepar maupun liens, splenomegali, hepatomegali. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Heni tentang klasifikasi fungsional. Ada bedanya kenapa pasien anak tidak sama dengan dewasa. Pasien bayi yang komunikasinya masih terbatas, tentu kita lebih mudah menggunakan klasifikasi ROS. Tetapi untuk anak yang lebih tua, yang sudah bisa komunikasi dan mengerti dan bisa memahami instruksi, mungkin kita menggunakan Modified New York Heart Association Functional Class seperti pada dewasa. Yang perlu digarisbawahi bahwa klasifikasi ini selain dari cara perolehan datanya, tentunya ada komponen yang penting. Kalau klasifikasi ROS adalah karena ada komponen gizi, penilaian gizi, maka kita bisa tahu atau bisa menilai dari status gizinya, atau failure to thrive-nya, atau dari feeding difficulty-nya. Jadi ada komponen intake dan gizi. Tapi kalau untuk anak yang lebih dewasa, dilihat lebih besar, maksud saya, kita bisa melihat dari respon aktivitinya atau kegiatan sehari-hari atau exercise-nya. Semuanya tentunya terdapat limitasi. Ini tadi sekedar mengulang, tadi sudah disebutkan. Jadi kalau ROS menekankan pada feeding difficulty, tanda-tanda kesulitan pernafasan dan gangguan pertumbuhan. Kalau pada modified NIHA classification untuk yang Mohon maaf, dokter, suaranya toleransi putus-putus. dan ya, bentar ya. Baik, dokter. Apakah saya sudah jelas? Sudah, dokter. Nah, tadi juga Dr. Heni sudah menyebutkan beberapa pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di vaskes pertama maupun di vaskes yang lebih lanjut atau sekunder. Karena saya melihat di peserta webinar siang hari ini
beragam ya, ada yang dari puskesmas dan juga ada dari klinik atau rumah sakit. Jadi dokter bisa melihat kembali pemeriksaan apa yang bisa dilakukan. Untuk dokter yang bekerja di rumah sakit yang mempunyai ekokardiografi, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk screening menggunakan fokus. Fokus itu jika tersedia ya, point of care ultrasound. Apa saja yang diperiksa tentunya tidak semua pemeriksaan karena namanya saja untuk screening atau deteksi dini. Tentu yang kita lihat mungkin anatomi secara global. Misalnya dilihat apakah terdapat pembesaran atau dilatasi ruang jantung. Kemudian kita bisa melihat apakah terdapat hipertrofi dari dinding ventrikelnya. Kemudian kita bisa juga menilai apakah terdapat kelainan katup. Dan yang sudah disebutkan bahwa penyakit jantung bawaan memberikan kontribusi terbesar seperti ASD, VSD, PDA, dan penyakit jantung bawaan lainnya termasuk penyakit jantung bawaan biru. Tentunya saya tidak mengulang lagi tentang pemeriksaan laboratorium sederhana yang bisa dilakukan di vaskes dokter sekalian. Tentunya kita ingin tahu setelah kita periksa apa saja pemeriksaan yang kita temukan dari pemeriksaan fisik tentunya simptom dan sign atau gejala dan tanda, dan kemudian kita integrasikan sebagai tanda-tanda berbahaya atau early warning sign. Ada beberapa scoring yang mudah digunakan atau nanti ada tanda bahaya atau red flag sign. Mohon maaf, dokter, suaranya hilang, dokter. Iya, suara saya hilang ya. Saya pindah tempat, tapi nanti mungkin ada yang mau operator slide saya. Ya, oke. Isi ya. Baik, dokter. Ya, apakah suara saya terdengar? Sudah, dokter. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada beberapa tanda bahaya, itu salah satunya adalah pediatric early warning score. Nanti di akhir slide bila mana ada yang ingin tahu opsinya apa saja atau parameternya apa saja, bisa di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, kita mengintegrasikan tanda-tanda dasar yang kita ketemukan dari pemeriksaan fisik saja. Dan yang ketiga adalah setelah kita menilai, mengintegrasikan dan menentukan, tentunya kita harus tahu kemana kita melakukan rujukan. Karena yang terpenting dari early warning sign ini adalah sistem rujukan. Slide. Ya, ini tadi yang saya sebutkan adalah fokus point of care dari ultrasound. Apabila ada, saya yakin di teman-teman yang hadir di webinar ini ada yang mempunyai fasilitas untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi hanya dari beberapa view saja. Yang pertama adalah four chamber view, kemudian kita memberikan 2D dan color, kemudian kita bandingkan. Kita bisa melihat dari color itu apakah ada efusi perikard sebagaimana yang sering dijumpai pada pasien gagal jantung.
kemudian apakah ada pasien ASD, PSD, ataupun PDA, patent ductus arteriosus. Yang ketiga adalah kita melihat apakah ada kolapsibilitas dari vena cava inferior dari subxifoid view. Dari fokus ini untuk pasien anak, terutama pada gagal jantung anak, kita bisa melakukan interpretasi apakah anak ini atau bayi ini dalam kondisi akut decompensated heart failure atau akut heart failure. Slide. Nah, kalau dokter sekalian berada di vaskes yang lebih hebat lagi atau vaskes punya dokter yang mampu melakukan pemeriksaan ekokardiografi secara cepat, nah maka dokter bisa melakukan pemeriksaan lebih detail, bahkan termasuk melakukan pemeriksaan kardiak MRI. Kenapa? Tadi yang sudah disebutkan bahwa angka pasien dengan kardiomiopati pada anak makin meningkat. Jadi salah satu etiologi gagal jantung yang makin meningkat selain penyakit jantung bawaan adalah dilated kardiomiopati yang related terhadap genetik. Angkanya makin banyak sehingga dokter sekalian harus tahu kemana merujuk pasien tersebut untuk pemeriksaan yang lebih detail. Slide. Nah, ini adalah kapan dokter sekalian melakukan rujukan. Jadi algoritma ini membuat kita lebih cepat lagi. Jadi dilihat, dokter mungkin sudah memberikan medikamentosa seperti yang disampaikan oleh dokter Heni pada materi sebelumnya. Mungkin sudah diberikan diuretik, ACE inhibitor atau ARB, atau kemudian dikombinasi dengan MRA dan beta blocker. Bahkan mungkin sudah stepwise lagi, naik lagi ke digoxin karena gejala yang menetap, atau mungkin dengan ivabradin, atau bahkan mungkin juga kita sudah tahu bahwa ini gagal jantung yang stage D. Jadi dokter bisa merujuk dengan memperhatikan kegawat daruratan yang ada pada tabel berikut ini, yang ada tanda bendera merah atau red flag ya. Jadi dokter harus tahu baseline berat badannya, kalau dia tambah bengkak atau terjadi peningkatan penambahan berat badan lebih dari 5% dalam waktu 3 hari, takipnu yang lebih dari 50 kali per menit, dia semakin tidak mau makan, intake-nya semakin berkurang dengan cepat, saturasi oksigennya lebih rendah daripada 92% atau turun lebih sama dengan 5%, kemudian didapatkan edema yang makin menyeluruh, mungkin edema anesaka, ditambah dengan hipotensi, dalam waktu 48 dan 72 jam, dokter harus sudah siap melakukan proses rujukan. Mungkin dokter bisa melakukan konsultasi dengan telemedicine atau konsultasi terhadap fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, baik itu melakukan konsultasi secara WA ataupun SMS. Slide. Nah, bagaimana penanganan akut heart failure atau akut decompensated heart failure? Tadi juga sudah disebutkan. Kita tahu bahwa profil hemodinamik pada pasien gagal jantung yang akut ada warm and wet, atau warm and dry, ada cold and wet, ada cold and dry. Jadi kita harus bisa menentukan bagaimana perfusi jaringan pasien ini, apakah dia ada tanda-tanda kongesti seperti edem, bronki, basah halus bilateral di basal ataupun mungkin sampai dengan seluruh lapang paru. Apabila terdapat hemodinamik yang jelek, tentunya kita perlu memberikan obat-obatan IV seperti inotropik terlampir. Atau mungkin pasiennya bayi dengan pampers ya, dengan pampers kita tidak bisa melihat jumlah urin,
tapi kita bisa melakukan timbang ya, ditimbang atau kita lihat dari jumlah pampersnya yang sehari trennya berapa pampers, mungkin sekarang turun dari yang biasanya sehari bisa 5 kali ganti, namun sekarang jumlahnya menurun. Slide. Nah, untuk dosis obat pada pasien anak masih menggunakan ekstrapolasi dari guideline dewasa, namun sudah bedanya adalah dengan menggunakan dosis berdasarkan kilogram berat badan, ada yang per kali dan ada yang per hari. Nah, nanti ada terlampir jenis-jenis obat dan termasuk dosisnya. Yang paling penting, pasien anak ini gampang sekali jatuh dalam kondisi dehidrasi. Hati-hati dalam pemberian diuretik. Nah, dehidrasi pada bayi dan anak itu sulit. Ya, nanti yang kita tidak mau, kita terlambat dalam tata laksana pasien gagal jantung pada anak. Status nutrisi tadi dokter ini sudah menyebutkan bahwa apakah ada terdapat malnutrisi sehingga mungkin pasiennya jatuh dalam kondisi anemia. Dan kita tahu bahwa monitoring dari tumbuh kembang pada pasien anak itu sangat penting. Jadi baseline berat badan, tinggi badan, kurva grafik tumbuh kembangnya, itu juga penting kita tahu untuk mengetahui status gizi anak. Slide. Untuk terapi kronik, mungkin pasiennya sudah dirawat di rumah sakit, kemudian pulang dan kontrol ke tempat dokter sekalian. Ada obat-obatan yang tidak bisa dihentikan tanpa monitoring yang ketat. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah tadi sudah disebutkan oleh Dr. Heni juga ya, ada 4 pilar, ada 5 pilar terapi gagal jantung yang mengadop atau mengekstrapolasi dari guideline dewasa. Obat enalapril mungkin tidak tersebar luas ya, di kami saja di rumah sakit kami juga sulit mendapatkannya. Carvedilol mungkin masih ada. Kenapa saya garis dalam tanda kurung? Karena guideline pediatrik atau trial studi terkait pengobatan gagal jantung pada anak ini terbatas. Tidak banyak yang ada randomized control trial. Sehingga obat-obatan yang ada dalam tanda kurung itulah yang digunakan dalam trial. Tapi apakah kita tidak boleh menggunakan obat-obatan golongan tersebut yang lain? Tentunya bisa. Slide. Baik. Dulu ada emerging treatment. Maaf. Satu slide. Baik, satu slide. Ya. Nah, belum. Itu kamu maju, mundur. Lagi, mundur. Ya, jadi ada obat-obatan baru, tadi juga sudah disebutkan Dr. Heni bahwa ivabradin itu kita tahu bahwa gagal jantung salah satu tandanya adalah takikardi. Dan tidak mudah untuk mendapatkan obat-obatan ivabradin, walaupun pada beberapa rumah sakit tipe B bahkan C pun sudah mulai ada. Dokter harus berhati-hati dalam dosis dan kapan penentuan inisiasi dari ivabradin. Sakubitril dan valsartan atau ARNI ini masih dalam fase trial dan masih terbatas penggunaannya dan kita tunggu saja hasil trialnya termasuk sodium glucose transport 2 inhibitor. Slide. Yang ini adalah propose dari beberapa guideline terbaru. Jadi mungkin kita berikan stepwise ya. Jadi diuretik apabila terdapat tanda kongesi. Kemudian kita berikan ACE atau ARB. Kemudian kita berikan beta blocker. Kemudian apabila masih simptomatik, maka kita bisa berikan digoxin. Jadi parameternya adalah simptomatik. Jadi masih ada keluhan sesak, keluhan gagal tumbuh, maka kita boleh memberikan tambahan digoxin setelah kita memberikan diuretik, ACE atau ARB maupun beta blocker. Setelah digoxin, apabila masih terdapat takikardi
dengan penggunaan optimal dari dosis beta blocker, maka kita boleh menambahkan ivabradine. Namun untuk obat-obatan yang lain seperti ARNI dan SGLT2 inhibitor, datanya masih sangat terbatas, masih kita tunggu untuk digunakan secara lebih luas lagi. Slide. Tadi yang saya sebutkan bahwa nutrisi dan tumbuh kembang sangat penting karena defisiensi vitamin A, D, E, K, dan mikronutrien seperti zat besi itu sangat penting untuk pasien-pasien gagal jantung. Jadi kita harus memonitor status antropometri dari pasien. Slide. Respiratory support, mungkin ini di vaskes yang lebih meningkat, mungkin di rumah sakit, baik itu tipe C, tipe B, dan tipe A, dan mungkin CPAP dan BPAP mungkin di rumah sakit yang punya dedicated ICU untuk pasien pediatrik. Slide. Jadi, kalau boleh dirangkum untuk tata laksana, kita harus tahu bagaimana penanganan yang tepat untuk pasien anak, pemilihan obat yang tepat, baik jenis maupun dosis. Nah, yang sekarang yang kita mau tekankan adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tetapi juga kader-kader kesehatan yang tentunya saya yakin sebenarnya di daerah atau di komunitas kita sudah banyak sekali caregiver dan community health helper ya. Jadi sangat membantu kita dokter untuk bisa mendeteksi dan bahkan beliau-beliau itulah yang memberikan informasi terkait adanya pasien yang membutuhkan pertolongan, terutama pasien gagal jantung pada anak. Slide. Advance support. Tadi mungkin sudah ada pertanyaan tentang bagaimana pasien-pasien apa saja yang memerlukan heart transplant. Di Indonesia ada rumah sakit satelit untuk heart transplant, tapi sampai hari ini saya belum mendengar apakah sudah ada heart transplant pada pasien dewasa maupun pada pasien pediatrik. Kita tunggu kabar baiknya secepatnya. Dan tentunya bagaimana mencegah low output syndrome management. Low output syndrome ini sama dengan dewasa, gagal jantung yang lebih kompleks ya. Dan tentunya ini di center-center yang lebih tinggi. Slide. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Heni, jadi ada beberapa terapi paliatif. Mengoptimalkan terapi paliatif itu sampai dengan bridging dilakukan transplant. Mungkin di kita juga LVAD belum ada ya, ventricular assist device, belum ada di Jawa Timur lah setidaknya, tapi kalau di Jakarta mungkin ada. Slide. Nah, inovasinya bagaimana? Fokus pada telemedicine, community support, dan sistem rujukan dini berdasarkan guideline. Slide. Mungkin dokter harus tahu dulu bahwa telemedicine itu punya regulasi atau hukum di Indonesia. Jadi ada Permenkes nomor 20 tahun 2019 dan 2024 tahun 2022, sehingga telemedicine itu tidak lagi maksudnya bukan tidak bisa dianggap main-main ya. Jadi memang betul ada regulasinya, ada dasar hukumnya, dan mungkin kita perlu meningkatkan sistem telemedicine ini untuk kasus-kasus yang aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, baik itu tenaga kesehatannya maupun penunjangnya sampai dengan obat-obatan. Jadi berupa family counseling, dan karena pasiennya anak ya. Kemudian kita tidak hanya mengobati anaknya, kadang-kadang kita juga mengobati orang tua dalam hal bagaimana memanajemen kecemasan yang dialami oleh orang tua terkait kesehatan anaknya. Jadi bila mana dilated kardiomyopati contohnya, dan kita harus tahu bahwa kardiomyopati ini mortalitasnya sangat tinggi, sehingga mungkin kita perlu memberitahu apa saja yang perlu dilakukan, bahkan mungkin
alternatif strategi tata laksana yang paling akhir. Itulah mengapa kita tidak boleh terlambat dalam mendiagnosa ataupun merujuk pasien-pasien tersebut. Slide. Nah, ini adalah propose algoritma bagaimana melakukan telemedicine. Jadi triase. Triase tentunya untuk kondisi emergensi kegawat daruratan. Dan kemudian kita lakukan follow up. Kemudian apabila mana kita sudah bisa memberikan diuretik, ACE, ARB, tata laksana emergensi, makanya kita melakukan protokol eskalasi. Artinya kita downstep dari penanganan emergensi. Slide. Telemedicine pada limited resource setting, kita tentunya sudah punya banyak gadget. Telepon itu, handphone itu kita gunakan, baik itu melalui WhatsApp, SMS, atau mungkin Zoom meeting. Jadi kita bisa bertemu pada pasien dan orang tuanya ataupun dokter di vaskes tingkat pertama maupun sekunder. Dan yang kedua yang tadi kita bilang, bahwa caregiver atau kader itu sudah mulai banyak. Tapi mungkin kita perlu memberikan pelatihan sederhana kepada kader tentang bagaimana mendeteksi pakipnu, takikardi, terus kemudian desaturasi, tanda-tanda red flag atau bahaya. Dan kemudian kita jadikan suatu klinik yang ada di vaskes dokter, baik itu di rumah sakit ataupun puskesmas, sehingga nanti menguatkan pelayanan kita di daerah. Slide. Saya rasa slide saya sudah mau berakhir. Ada yang bisa menampilkan slide saya? Mohon bantuan rekan-rekan IT untuk slide Dr. Valerina. Ya, slide. Oke. Ini contoh kasus ya dok yang kita temukan. Ini juga oleh kader kesehatan di daerah Batu dan sekitarnya. Anak ini umur 2 tahun tetapi failure to thrive dan dari pemeriksaan didapatkan adanya PDA left to right child. Berat badannya tidak tumbuh-tumbuh. Ini bukan 25 tahun ya, 5 tahun. Umur 5 tahun berat badannya 10 kg. Jadi kita lakukan kerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia dengan kader puskesmas sehingga kita bisa lakukan tata laksana. Sekarang anaknya sudah bertambah berat badannya dan bisa global developmental delay-nya mengalami perbaikan. Anaknya sudah bisa bicara dengan baik, komunikasi, bahkan sudah sekolah. Slide. 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 Ya, sebenarnya ada 2 slide yang penting sekali untuk challenge dan overcoming-nya. Jadi itu ada 2 slide yang mau saya sampaikan. Apakah PPDS bisa menampilkannya? Mohon maaf ya Dokter Singgi. Oke. Jadi ya ini ya bagaimana menghadapi challenge-nya dulu. Challenge-nya dulu boleh? Ya, challenge-nya adalah banyak studi guideline yang masih belum berasal dari populasi pasien pediatrik. Dokternya sendiri yang mungkin konsultannya juga masih terbatas. Sehingga keterbatasan inilah yang kita harus perhatikan secara bersama bagaimana ketersediaan obat-obat sederhana. Tidak usah sampai yang advance, namun obat-obat sederhana kadang-kadang di vaskes pertama juga tidak tersedia.
Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EKG, fototoraks, radiologi, ataupun ekokardiografi juga mengalami keterbatasan. Dan yang ketiga adalah challenge-nya bagaimana kita empowering community, baik itu kader ataupun petugas tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang pertama maupun rujukan. Slide. Adapun device sederhana atau pemeriksaan alat periksa yang sederhana yang kita bisa gunakan adalah nomor 1. Kita harus bisa mengukur berat badan termasuk antropometri yang benar. Lila itu adalah pemeriksaan sederhana yang bisa menjadikan deteksi kita bahwa pasien ini tidak baik-baik saja despite of status volume. Jadi mungkin kalau ada pasien pediatrik dengan gagal jantung dengan status volume overload, bengkak, tapi kita bisa menggunakan lila itu sebagai parameter terdapat status gizi yang buruk dan deteksi untuk gagal jantung. Ataupun pulse oximetry. Jadi kita mungkin bisa memberikan alat-alat sederhana ini bisa saya rasa di puskesmas ada ya pita merah, hijau, kuning itu untuk status gizi. Dan kemudian kita bisa melatih baik itu dokter atau tenaga kesehatan lainnya seperti bidan ataupun kader bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda red flag. Dan mungkin kita bisa meningkatkan kolaborasi dengan rumah sakit terdekat apabila terdapat kegawat daruratan pada pasien dengan gagal jantung, terutama pada anak. Slide. Sebagai kesimpulan, penyakit jantung bawaan tidak hanya penyakit jantung yang ada defek, tetapi juga katup maupun dilated cardiomyopathy merupakan penyebab gagal jantung pada anak yang makin meningkat di era sekarang ini, dan tentunya perlu penilaian yang tepat baik melalui alat-alat yang tersedia ataupun protokol-protokol yang ada yang sederhana. Mulai dari hal yang sederhana dulu, kemudian kita tahu tanda-tanda kapan kita harus melakukan rujukan, terutama di vaskes tingkat 1, supaya morbiditas dan mortalitasnya menurun, outcome-nya semakin baik. Dan tidak ada rata-rata sebagian besar penyakit jantung bawaan merupakan pasien yang perlu intervensi, baik intervensi secara non-surgical maupun surgical, tidak hanya dengan medikamentosa. Terima kasih saya ucapkan atas kesabarannya, karena beberapa kali saya harus pindah tempat untuk sinyal dan slide presentasi yang terputus-putus. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Valerina atas penjelasan yang sangat membuka wawasan kita semua mengenai tantangan perawatan jantung anak serta bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan yang ada. Selanjutnya kita memasuki sesi yang sangat penting yaitu sesi diskusi. Kami mengundang kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat di Zoom. Silakan tuliskan pertanyaan dokter-dokter sekalian yang selanjutnya akan dijawab langsung oleh Dr. Heni dan Dr. Valerina. Saat ini ada satu pertanyaan dokter di kolom chat. Pertanyaan ini dari Dr. Rani, mungkin ditujukan kepada Dr. Heni Martini ya dokter, tentang tata laksana heart failure, dan tadi sudah disinggung oleh Dr. Heni juga saat pemaparan materi juga tentang transplantasi jantung. Di sini pertanyaan Dr. Rani, pasien dengan heart failure yang berat yang memerlukan transplant dilakukan rujukan kemana dan bagaimana prosedurnya? Kepada Dr. Heni Martini. Bisa dengar nggak suaranya? Ya sudah. Mohon maaf, Dr. Sandi, bisa diulang suaranya? Saya tidak mendengar tadi settingannya. Baik dokter, izin kami ulang kembali dokter. Pertanyaan dari Dr. Rani, pasien dengan HF yang berat yang memerlukan transplantasi dilakukan rujukan kemana dan bagaimana prosedurnya? Berikut pertanyaannya dokter. Ya, pertanyaannya bagus tapi sulit menjawab.
ya, maunya kita mimpinya bisa. Artinya begini, banyak memang kondisi-kondisi jantung yang tidak bisa terselesaikan hanya dengan pembedahan simpel, paliatif ataupun definitif tertentu yang akhirnya apalagi suatu gagal jantung yang berat yang tidak respon terhadap pengobatan. Itu tentunya ujungnya pasti yang paling terakhir itu adalah transplantasi jantung. Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Dr. Valerina bahwa transplantasi jantung itu memang sudah kita persiapan, kita pelajari, tetapi sampai saat ini sepertinya sampai saat ini sepertinya kita belum mendapatkan atau belum berhasil atau belum melaksanakan suatu transplantasi jantung, tidak seperti transplantasi organ lainnya, karena kita tahu bahwa transplantasi jantung pun itu pasti membutuhkan persyaratan yang komplit. Saya cuma bisa pernah sharing, pernah menerima orang yang mendapatkan transplantasi jantung usia waktu itu dia 20-an, sehat, bugar, tapi penuh dengan obat-obatan untuk imunosupresif, tetapi dilakukannya di Jerman kalau tidak salah. Jadi di negara luar sudah berkembang, tetapi di Indonesia masih belum. Ya, jadi persyaratannya tidak bisa saya berikan detail, tetapi pada prinsipnya adalah ketika salah satu kasus adalah sesuai dengan presentasi kita hari ini adalah kasus di mana suatu gagal jantung yang refraktor tidak bisa sembuh atau tidak bisa berkurang dan tidak ada pilihan yang lain untuk mengobati gagal jantungnya, semua sudah diberikan termasuk mechanical support yang misalnya kita katakan misalnya dengan ECMO kan tidak mungkin dibawa ECMO-nya kemana-mana ya. Demikian juga LVAD atau ECMO, dan itu sebenarnya berupa bridging untuk tata laksana definitif untuk jangkau transplantasi jantungnya, tetapi transplantasi jantungnya masih belum bisa dikerjakan. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk di Indonesia memang saat ini masih belum dilakukan ya dokter. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain di kolom chat, saya mengajukan pertanyaan kepada Dokter Valerina. Tadi Dokter Valerina membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi untuk perawatan gagal jantung pada anak, terutama di daerah yang dengan sumber daya yang terbatas dan beberapa solusi-solusi yang diterapkan. Menurut Dokter Valerina, melihat peran adanya komunitas dan pendidikan bagi orang tua dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini penyakit jantung bawaan ini, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas nih bagaimana dokter? Terutama di Indonesia dokter, dan kita ini kan seperti kita tahu Indonesia ini adalah negara berkembang. Ya. Terima kasih Dokter Sandi. Jadi sebenarnya penekanan di materi saya itu karena challenge-nya geografis, dua limitasi terhadap healthcare system kita ya. Tidak hanya tenaganya, tapi penunjang juga obat-obatannya. Jadi kalau bisa ya kita mengoptimalkan apa yang ada. Optimal yang ada itu tentunya adalah bagaimana deteksi dini. Karena deteksi dini lebih cepat itu lebih baik. Bagaimana mengenali bahwa anak ini pasti ada sesuatu. Nah, tandanya apa? Nah, mulai dari gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang itu sudah diajarkan pada kader kesehatan. Di puskesmas itu juga ada cara mengukur tadi yang saya sebutkan tadi ya. Lila itu ya, lingkar lengan atas pada anak itu merupakan salah satu parameter, tidak melihat despite of dia status volume atau edennya. Lila itu merupakan parameter penting terjadinya gangguan tumbuh kembang ya, atau gangguan malnutrisi, dan itu ada parameternya, bahkan di bawah 11,5 pasien ini harus dirujuk, harus rawat inap untuk malnutrisinya. Ya itu yang seperti itu yang kita harus tiap saat harus kita berikan edukasi. Kita kumpulkan kadernya, kita beritahu lagi, kita
refreshing lagi. Tidak hanya dokternya, tidak ada nakesnya, ada bidan, ada perawat di puskesmas ya. Terus kemudian mungkin juga ada koas ya. Di puskesmas kan ada stase kesehatan masyarakat. Nah, itu mungkin kita bisa meningkatkan kompetensi, baik itu knowledge maupun skill dalam berkomunikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ya kadernya diingatkan lagi, dilatih lagi, tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelahnya kita memberikan informasi dan edukasi yang penting. Itu sih Dokter Sandi, sama telemedicine ya. Mungkin telemedicine ini di beberapa rumah sakit sudah jalan. Jadi jangan khawatir, di kita Perki bersama IDI. Mungkin dalam hal ini Perki ya Dok, kita punya WA group untuk sebagai media telemedicine. Yang sudah berjalan adalah telemedicine untuk ACS, sindroma koroner akut. Jadi mungkin kalau bila mana tidak menutup kemungkinan telemedicine ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak menggunakan kuota internet yang berat, yang mahal. Pakai SMS bisa, pakai WA bisa, pakai Zoom bisa, silahkan. Dokter-dokter di Vaskes pertama mau menggunakan telemedicine sebagai media komunikasi, konsultasi, silahkan. Baik dokter, terima kasih. Memang edukasi itu terus harus kita berikan. Meskipun sudah pernah kita berikan berkali-kali, tetap harus kita berikan lagi ya dokter. Baik itu kepada kader, tenaga kesehatan, dan orang tua nantinya. Dan harapannya deteksi dini ini akan semakin lebih bagus lagi. Dan penemuan pasien-pasien anak dengan penyakit jantung bawaan itu tidak terlambat lagi datang ke kita. Demikian ya dokter. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya kepada para peserta, monggo dipersilahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Ini ada satu lagi sih dokter, pertanyaan mungkin untuk Dokter Heni Martini, Dok, ada dari beliau. Pertanyaannya tadi sih sebenarnya sudah sempat disinggung juga ya dokter. Pertanyaannya ini yang dipertanyakan, gejala dan tanda HF pada bayi dan anak bisa tidak khas. Apakah ada kriteria atau skor-skor tertentu yang bisa dipakai untuk membantu diagnosis HF pada bayi dan anak? Tadi sampun disinggung lagi sih dok, sampun disampaikan oleh Dokter Heni saat penyampaian materi. Mungkin bisa disampaikan lagi dokter kepada beliau. Dijelaskan lagi dokter. Jadi memang ditanyakan itu mengenai tanda awal gagal jantung ya, itu maksudnya ya. Jadi tadi di slide tadi sudah disebutkan sesuai dengan umurnya sebenarnya ya. Tanda gagal jantung itu sudah kita ulang tadi bahwa sesuai dengan umur itu di mana tingkat kemampuan dari kita untuk menggali suatu tanda dan simptom dan sign dari gagal jantung tergantung dari usia orang tersebut. Misal pada usia yang lebih kecil, tentu kita tidak bisa mempertanyakan. Tadi saya sudah sampaikan, yang penting itu gagal jantung berarti ketidakmampuan jantung untuk memompa. Nah, kalau tidak mampu untuk memompa, tentunya berarti gangguan dari sirkulasi di dalam tubuh. Nah, otomatis orang tersebut tanda utamanya paling ada takipnu ya, sesak. Takipnu itu nafas yang cepat ya, itu pasti tanda awal. Nah, untuk itu pada bayi, anak bisa dilihat gitu ya. Kalau orang dewasa tentunya dia bisa mengaku bahwa dia nafasnya lebih cepat, lebih berat gitu, sesak nafas. Jadi tanda gagal jantung awal itu tentunya sesak nafas duluan. Nah, kemudian pada anak-anak lagi tadi saya sudah sampaikan di slide itu, dia keringat dingin, apa diaporesis ya, diaporesis, takipnu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan dengan tadi itu kesulitan menelan, kesulitan makan.
Ya, itu pada anak-anak. Kalau dewasa ya memang kalau orang gagal jantung juga sebenarnya malas untuk makan ya karena dia em, apa namanya merasa sesak ya. Nah, itu dari simptom. Tapi kalau tanda awal yang lain, kalau sign-nya tentunya kita beralih ke pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu pada umumnya tanda gagal jantung yang awal kita bisa lihat kalau orang dewasa atau bayi anak juga gampang ya kita lihatnya ada rongki sebenarnya ya. Rongki di awal, mungkin rongkinya tidak penuh, hanya dibasal aja. Kemudian kalau lebih berat dia udim atau tergantung sisi mana yang lebih dipengaruhi ya, gagal jantung kanan atau gagal jantung kiri atau campuran. Nah, kemudian kalau JVP-nya meningkat, ada gallop, ada kardiomegali, itu tanda awal. Pada anak-anak sebenarnya kalau secara tanda sign itu hampir sama sebenarnya ya. Seperti orang dewasa kalau kriterianya tadi yang kita bisa pakai cari itu kriteria ROS itu tanda itu deteksi awal banget untuk kriteria ROS pada bayi kemudian modified New York Heart Association tapi kalau yang lebih besar bisa New York Heart NIHA. NIHA itu gampang sebenarnya tanya aja aktivitasnya itu pasti bisa lebih awal kita mempertanyakannya ya. Oke, silakan. Baik dokter, terima Demikian ya. kasih. Oke. Mungkin bisa ditambahkan kembali dokter parameter-parameter laboratorium sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh dokter-dokter di layanan primer seperti puskesmas untuk mendeteksi awal, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan alat. Seperti saya, dokter, saya ini berasal dari Lumajang, dok, dan tidak semua tidak semua puskesmas itu juga punya alat saturasi, dokter. Mungkin di sini bisa ditambahkan lagi, dok, untuk parameter-parameter sederhananya. Ke siapa ya dok? Saya. Sama dokter Edi saya disuruh jawab. Ya, oke. Eh, kalau nanti terputus-putus, mohon maaf ya. Jadi, tadi itu sebenarnya kalau saturasi, sebentar dokter Sandi, saya tertarik dengan membahas saturasi. Saturasi itu tentunya gini, merupakan alat yang cepat, murah, dan mudah. Prinsip dalam screening adalah cepat, murah, mudah. Dan screening itu tentunya berhubungan dengan tata laksana. Ada yang namanya screening dalam kondisi emergensi, ada yang namanya screening. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pasien ini ada gagal tumbuh, baik itu dari grafik antropometrinya misalnya berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, lilanya, ya itu semua merupakan screening bahwa ada sesuatu penyakit yang bisa berhubungan dengan gagal tumbuhnya, misalnya jantung. Ya, terutama gagal jantung pada anak. Dan tapi untuk kondisi emergensi, nah kita tentunya harus bisa melakukan deteksi menggunakan parameter sederhana dan alat sederhana. Contohnya tadi red flag yang saya sebutkan. When to refer. Kunci kapan kita melakukan rujukan. Pada saat kita temukan tanda-tanda bahaya atau red flag, misalnya takipnu, nafas lebih dari 50 kali per menit, anaknya sudah tidak mau makan, sulit makan, yang makin progresif, berat badan makin bertambah, 5% dalam waktu 3 hari, atau udemnya makin ke seluruh tubuh, yang tadinya edem tungkai, jadi asites, bahkan edem palpebra. Nah, itu atau desaturasi. Desaturasi kurang dari 90%. Nanti misalnya kalau dokter di puskesmas tidak punya alat pita pengukur status gizi, pita lila tadi ya, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan dinas kesehatan. Atau mungkin ini ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia,
bisa kita bekerja sama untuk pengabdian masyarakat. Kita memberikan alat pemeriksaan sederhana seperti tadi alat saturasi, pulse oximetry. Kalau misalnya di tingkat rumah sakit, laboratorium yang sederhana tadi sudah disebutkan, darah lengkap, DL, ya kita bisa mengetahui anemia. Kalau misalnya di rumah sakit yang lebih besar, kita mungkin bisa melihat status ironnya, besinya, SITI-BC-nya. Terus kemudian kita bisa melihat fungsi ginjal, elektrolit. Atau mungkin juga kita bisa memeriksa status hormon tiroid. Kadang-kadang beberapa penyakit bawaan tidak hanya jantung, justru menyangkut hormon. Jadi dia multi congenital organ. Misalnya pada Down syndrome kita tahu bahwa ada selain kelainan jantung bawaan juga ada kelainan endokrin ya, salah satunya. Nah, jadi mungkin itu pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan fisik sederhana dan juga laboratorium sederhana. Saya rasa bisa menjawab ya Dokter Sandi. Baik dokter, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dokter di kolom chat dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih dokter karena keterbatasan waktu juga. Ini dari dokter Siti Juwariah. Untuk kasus penyakit jantung bawaan tentunya tidak semuanya dilakukan tata laksana di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, mengingat keterbatasan sumber daya masyarakat dan di FKTP. Nah, kasus-kasus yang bagaimana yang bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama? Mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Jadi sebenarnya dokter bisa melakukan segala sesuatu yang berdasarkan kemampuan yang ada di Vaskes ya. Saya rasa tadi sudah disebutkan. Apakah kita tidak bisa melihat anak itu makannya sudah terganggu, feeding difficulty-nya, failure to thrive-nya. Tadi ya sudah disebutkan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana, saya tidak mengulang lagi. Kalau ada ECG ya ECG dok. Kalau misalnya ada foto ronsen ya foto ronsen dok. Setahu saya beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun apa 2 tahun, pada saat saya selesai fellow, itu Kemenkes memberikan alat bantu ultrasound bahkan ke puskesmas. Ya, setahu saya, tapi saya kurang tahu data di Jawa Timur atau di Malang Kabupaten Kota. Mungkin nanti bisa melalui ID kita minta data mungkin sehingga apa yang dibutuhkan atau yang sudah ada di FKTP sehingga kita bisa melakukan tata laksana secara dini ya dan komprehensif berdasarkan kemampuan FKTP. Saya rasa di puskesmas ada bisoprolol ya dok ya. Nah itu mungkin disampaikan saja melalui pertemuan-pertemuan baik offline maupun online, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh FKTP, baik itu dari segi knowledge atau update terkini, kemudian alat-alat penunjang sederhana, dan obat-obatan sederhana. Tapi memang itu semua butuh kerjasama yang baik dok. Jadi misalkan dari nanti di puskesmas ada vaskes tingkat lanjut rumah sakit tipe. Mohon Suara maaf. saya dengar. Baik, Ya, sampun terdengar ya? terdengar Oke. kembali dokter. Jadi bisa. Jadi kita nanti bisa telemedicine dok. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa. Kita minimalisir yang tidak bisa itu dengan apa yang ada yang kita punyai. Demikian dokter. Terima kasih.
Terima kasih Dokter Valerina. Mungkin karena keterbatasan waktu, Dokter, sesi diskusi harus kita akhiri sampai di sini. Kami mohon maaf bila masih ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Kami ucapkan terima kasih untuk antusiasme dan partisipasi dokter-dokter sekalian dalam webinar kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktek kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Henny Martini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Valerina Yogi Buana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, atas materi-materi yang sangat bermanfaat. Kami berharap selanjutnya kita dapat meningkatkan kualitas perawatan jantung anak di Indonesia. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih juga kepada IDI Malang Raya selaku penyelenggara webinar Sinau. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan acara webinar ini kami tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.